Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Materi yang lalu itu kan kita menggambar grafik ya. Kemudian kita memilih daerah penyelesaiannya. Nah, kalau sekarang kita tambahkan dengan fungsi objektif. Apa itu fungsi objektif? Fungsi di mana kita tulis di sini Z sama dengan 4x ditambah 3y. Jadi nanti fungsi objektifnya itu biasanya ditulis dengan Z sama dengan gitu. Jadi langkah pertama kita gambar grafiknya dulu. Kemudian kita cari daerah penyelesaiannya sama seperti materi kemarin. Lalu nanti kita buatkan titik-titik. Ya, jadi kita ikuti cara yang kemarin dulu nih. Kita gambar grafiknya. Jadi kalau untuk menggambar grafik kita jadikan apa? Kita jadikan persamaan. Jadi di sini X sama dengan 3, di sini menjadi 3X ditambah Y sama dengan 15. Untuk 3X ditambah Y sama dengan 15 kita buatkan tabel. Berarti di sini untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Kita masukkan, jika X-nya 0 berarti 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 15. Maka 0 ditambah Y, berarti Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 kita taruh di sini. Kemudian untuk Y sama dengan 0, maka didapat 3X ditambah 0 sama dengan 15. Maka 3X sama dengan 15, X-nya sama dengan 5. Kita taruh di sini. Maka didapatkan titik yaitu 0,15 dan 5,0. Lalu kita buatkan grafiknya. Ya. Pertama-tama X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Berarti untuk sumbu X dan sumbu Y positif. Berarti di daerah sini. Kemudian untuk X sama dengan 3, kita kira-kira di sini. Kemarin untuk grafik X gimana? Grafik yang tegak ya. Grafik tegak. Berarti di sini misalkan 3 di sini. Kemudian untuk 0,15 berarti kita kira-kira di sini. Ini 0,15. Kemudian 5,0 berarti kira-kira di sini. Kemudian kita tarik garisnya. Lalu kita cari daerahnya. Di sini untuk X kurang dari sama dengan 3, berarti kalau kurang dari sama dengan, ini kan garis X sama dengan 3. Kalau kurang dari, berarti ke arah kiri ya. Ke arah kiri, tapi tidak melewati garis, tidak melewati sumbu X. Berarti di daerah sini nih. Ya, daerah sini. Kemudian untuk 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Berarti kalau kurang, berarti di bawah garis miringnya kan. Ya, berarti daerahnya yang mana? Yang ini. Setelah itu kita lihat nih, dari daerahnya kita lihat sudut-sudutnya, sudut-sudut dari daerahnya. Di sini sudutnya tuh ada titik 0,0, ada titik 3,0 ya. Di sini kita belum tahu, di sini ada 0,15. Ada berapa titik? Ada 1, 2, 3, 4. Kita tulis titik-titiknya. Ada 0,0, 3,0, 0,15 dan satu titik yang belum kita ketahui. Satu titik yang belum kita ketahui kan ini ya.
Ini itu adalah pertemuan antara X sama dengan 3 dengan garis 3X ditambah Y sama dengan 15. Atau kita sebut dengan titik potong ya, titik yang memotong. Nah, caranya gimana? Kita substitusikan atau kita masukkan nilai X sama dengan 3 ke sini. Ke sini ya. Karena X sama dengan 3, berarti kalau 3X ditambah Y berarti 3 dikali 3 ditambah Y sama dengan 15 gitu. Jadi di sini 3 dikali 3 berapa? 9 ditambah Y sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 6. Jadi kalau X-nya sama dengan 3, Y-nya 6. Berarti di sini titiknya adalah kan X, Y ya. Berarti 3,6. Berarti titik ini adalah 3,6. Kita tulis di sini. Nah, titik-titik ini kita masukkan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya kan adalah ini kan 4X ditambah 3Y. Berarti di sini Z sama dengan 4X ditambah 3Y. Berarti di sini menjadi ini X, Y ya. Berarti kalau X-nya dan Y-nya kita ganti 0,0, berarti 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 gitu. 4 dikali 0, 0. 3 dikali 0, 0. 0 ditambah 0, yaitu 0 ya. Kemudian di sini menjadi 4 dikali X-nya kan 3. Berarti 4 dikali 3 ditambah 3 dikali Y di sini adalah 0. Berarti 0. 4 dikali 3 kan 12, ditambah 3 dikali 0 berapa? 0 kan? Pas sama dengan 12. Di sini berarti 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 15. Di 0 ditambah 45 sama dengan 45. Kemudian di sini 4 dikali 3 ditambah 3 dikali 6. Ya, 4 dikali 3 kan 12, ditambah 3 dikali 6, 18. Maka sama dengan 30. Biasanya di soal ini ditanya nilai minimum dan nilai maksimum. Kalau nilai minimum, cari yang paling kecil. Nilai yang paling kecil siapa? 0, 12, 45, atau 30? 0 ya. Berarti nilai minimumnya 0. Kalau nilai maksimumnya berapa? Cari nilai yang paling besar. 0, 12, 45, 30. Siapa yang paling besar? 45. Berarti nilai maksimumnya adalah 45. Jadi nanti kalau ditanya minimum dan maksimum seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang ini kita jadikan persamaan lagi. Berarti ini Y sama dengan 3. Ini menjadi 2X ditambah Y sama dengan 4. Kemudian kita gambar yang Y sama dengan 3 di sini. 1, 2, 3. Kemudian untuk 2X ditambah Y sama dengan 4, kita bikin tabel. Sama seperti tadi. Ketika X-nya 0, kita masukkan ke sini. Maka 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4, maka Y sama dengan 4. Kita taruh di sini. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka 2X ditambah 0 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. Kita taruh di sini. Maka titiknya adalah 0,4,
0,4 dan 2,0. 0,4 berarti kira-kira di sini, dan 2,0 kira-kira di sini. Lalu kita lihat arahnya, Y kurang dari sama dengan 3, berarti kan ke bawah ya. Kemudian 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 4, berarti di bawah garis milingnya. Berarti daerahnya yang ini. Kemudian seperti tadi, kita buat sudut-sudutnya nih. Dari daerah ini, dia itu dikelilingi oleh titik ini, dan ini. Ini kan 0,0 ya. Ini berapa? 2,0. Ini 0,3. Dan ini berapa? Nah, ini kita cari. Ini adalah titik potong antara garis miring dengan garis Y sama dengan 3, ya kan? Ini garis miringnya 2X ditambah Y sama dengan 4. Maka kita substitusikan atau kita masukkan nih nilai Y-nya ke sini. Berarti Y sama dengan 3, 2X ditambah Y sama dengan 4, Y-nya kita masukkan ke sini. Y-nya kita masukkan berarti kan 2X ditambah Y-nya itu kan 3. Berarti jadi 3 ditambah 4. Maka 2X sama dengan 4 dikurangi 3, 1 kan. Maka X-nya sama dengan 1/2. Maka kita jadikan titik X sama dengan 1/2 dan Y sama dengan 3. Berarti titiknya adalah 1/2,3. Berarti ini titiknya adalah 1/2,3. Nah, kemudian kita masukkan deh ke fungsi objektifnya. Ini kan berarti nih ya, Z sama dengan 3X ditambah 4Y. Tadi berapa titiknya? 0,0 ya, 2,0. Kemudian berapa lagi? 0,3 dan 1/2,3. Kita masukkan untuk 3X ditambah 4Y berarti 0,0. Di sini Z-nya berarti 3X ditambah 4Y. 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 ya kan, karena X dan Y-nya 0. Maka sama dengan 0. Kemudian di sini Z-nya sama dengan 3 dikali 2 ya, ditambah 4 dikali Y-nya adalah 0. Maka sama dengan 3 dikali 2, 6. Ditambah 4 dikali 0, 0 kan. Berarti di sini 6. Untuk 0,3 berarti Z-nya adalah 3X. Berarti 3 dikali 0. Berarti 3 dikali 0 ditambah 4 dikali Y-nya adalah 3. Maka 12. Untuk 1/2,3 berarti 3 dikali 1/2 ditambah 4 dikali Y. 4 dikali Y-nya adalah 3. Maka 3/2 ditambah 12 sama dengan 12 3/2. Maka nanti kalau ditanya dalam soalnya berapakah nilai maksimum, nilai maksimumnya yang paling besar kan, berarti yang mana nih? 12 3/2. Nilai minimum yaitu yang paling kecil. Yang paling kecil berapa? 0, 6, 12, 12 3/2, yaitu 0. Gitu. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Nah, selanjutnya kita cari syarat dari grafik ini adalah
Jadi kalau tadi kan kita menentukan nilai objektifnya dari syaratnya ya. Ini kan syaratnya kan, syarat dari grafiknya. Kalau sekarang kebalikannya, dari grafik kita tentuin syaratnya. Jadi kita cari syarat dari grafik ini, kita bisa lihat nih ya. Di sini kan ada garis Y sama dengan 2, kemudian garis miringnya adalah 7x ya. Di sini 7x ditambah 7y sama dengan 49. Nah, dari grafik ini berarti kita bisa lihat nih, oh ini kan grafiknya itu ada di sumbu X positif dan sumbu Y positif ya. Di daerah sini positif kan. Berarti dia itu X ya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian untuk daerah di sini kan dia itu di bawah garis miringnya kan. Kalau di bawah garis berarti tandanya kurang dari. Berarti persamaan ini kita ganti tengah-tengahnya ini menjadi kurang dari sama dengan. Berarti di sini 7x ditambah 7y kurang dari sama dengan 49. Kemudian di sini lihat ada garis Y sama dengan 2 kan. Daerahnya tuh di atas atau di bawah garisnya? Di atas. Kalau di atas garis berarti tandanya lebih besar sama dengan. Berarti di sini Y kita ganti tengah-tengahnya dengan lebih besar sama dengan gitu. Nah, ini adalah syarat dari grafiknya. Sekarang kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya dengan fungsi objektif yaitu 5x ditambah 3y. Berarti kalau untuk menentukan nilai minimum dan maksimum, kita lihat apa tadi? Titik-titik yang ada di daerahnya. Daerahnya kan ini. Titik-titiknya adalah ini dan ini kan. Sekarang kalau ini di sini kan Y sama dengan 2 ya. Berarti di sini tuh selalu Y sama dengan 2. Nah, di sini berarti 2 kan. Nah, titiknya berapa? Di sini tuh titiknya X, Y. X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini 0,2. Kemudian kalau ini berapa? Nah, garis ini ketika X-nya sama dengan 0 ya kan. Kalau di sini kan X-nya sama dengan 0 nih. Berarti kita cari 7x ditambah 7y sama dengan 49 ketika X-nya sama dengan 0. Maka X sama dengan 0 kita masukin ke sini. Jadi 7 dikali 0 ditambah 7y sama dengan 49. 0 ditambah 7y sama dengan 49. Maka y sama dengan 7. Berarti kita pasangin X sama dengan 0 dan y sama dengan 7. Berarti titiknya adalah 0,7. Sini kita bisa tulis 0,7 gitu. Nah, sekarang ini itu adalah titik potong antara garis Y sama dengan 2 dengan garis miring. Caranya sama kayak tadi. Berarti kita tulis di sini ya. Kita masukin nilai Y sama dengan 2 dengan garis miringnya 7x ditambah 7y sama dengan 49. Kita masukin ke sini. Berarti 7x ditambah 7y. Y-nya kan 2. Berarti kita ganti jadi 7 dikali 2 sama dengan 49. Maka 7x ditambah ini berapa? 14 sama dengan 49. 7x sama dengan pindah ruas nih. 49 kurang 14 berapa? 35. Berarti X sama dengan 5. Berarti kita pasangin X sama dengan 5 dengan Y sama dengan 2. Berarti titiknya adalah 5,2. Berarti di sini adalah 5,2 gitu. Nah, sekarang kita cari fungsi objektifnya. Di sini kan fungsi objektifnya adalah ini ya. Nah, ini 5x ditambah 3y.
Kita tulis titiknya apa aja tadi? Ada 3 ya. 0,25, 0,2, 0,7 dan 5,2. Kita masukin, berarti 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 2. Maka 5 dikali 0 berapa? 0 ditambah 3 dikali 2, 6. 0,7 kita masukin ke sini, berarti 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 7 sama dengan 5 dikali 0, 0. 3 dikali 7 berarti 21. Kemudian 5,2. Di sini berarti 5 dikali X-nya 5 ditambah 3 dikali 2. 25 ditambah 6 berarti 31. Jadi kalau ditanya nilai minimum berarti yang paling kecil siapa? 6. Nilai maksimumnya siapa? Yang paling besar, yaitu 31. Nah, selanjutnya grafik ini kita cari syaratnya. Berarti di sini kita lihat dia ada di sumbu X positif dan sumbu Y positif kan? Berarti di sini X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian lihat di sini. Untuk Y, ini kan daerahnya ada di sini ya. Kita lihat ada 2 garis, yaitu Y sama dengan 2 dan garis 7X ditambah 7Y sama dengan 49. Nah, daerah ini ada di bawah garis Y sama dengan 2. Kan dia di bawah ya. Berarti kalau di bawah tandanya kurang dari sama dengan. Berarti di sini Y kurang dari sama dengan 2. Kemudian untuk garis miringnya, daerahnya kan ada di bawah ya, di bawah garis miring. Berarti sama dengannya ini kita ganti dengan apa? Kurang dari sama dengan. Berarti 7X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 49. Udah nih syaratnya kan. Kemudian kita cari nilai maksimum dan minimumnya dengan fungsi objektif Z sama dengan 5X ditambah 3Y. Sama kayak tadi, kita cari titik-titiknya. Berarti di sini kan titiknya 1, 2, 3 dan 4 ya. Yang pertama di sini berapa? 0,0. Ini berapa? 0,2. Yang ini berapa? 7,0. Dan ini berapa nih? Ini adalah pertemuan atau titik potong antara garis miring dengan garis Y sama dengan 2. Berarti kita masukkan Y sama dengan 2 ke 7X ditambah 7Y sama dengan 49. Ini kita masukkan. Berarti 7X ditambah 7Y berarti 7 dikali 2 sama dengan 49. Maka 7X ditambah 14 sama dengan 49. 7X sama dengan 14-nya pindah jadinya 35 ya. Maka X sama dengan 5. Kita pasangkan. Berarti 5,2. Berarti di sini berapa? 5,2. Sekarang kita bikin titik-titiknya. Z sama dengan 5X ditambah 3Y. Untuk 0,0, 0,2, 7,0 dan 5,2.
Maka nilai Z-nya sama dengan berapa? 5X ditambah 3Y. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0, ya kan? Kemudian yang ini Z sama dengan 5 dikali X-nya 0 ditambah 3 dikali 2. 5 dikali 0, 0. 3 dikali 2, 6. Di sini 7,0 berarti 5 dikali 7 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 35. Ini 5 ya, 5 dikali 5 ditambah 3, Y-nya adalah 2. Maka 25 ditambah 6 berarti 31. Sekarang nilai minimumnya yaitu yang paling kecil, berarti 0. Nilai maksimumnya yang paling besar berarti berapa? 35. Inilah jawabannya.